Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti mata pelajaran prakarya ini dalam keadaan sehat. Nah, pembelajaran kita melanjutkan pertemuan sebelumnya, yaitu pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Nah, pembelajaran kita kali ini yang akan dibahas yaitu faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penyajian makanan. Nah, dalam penyajian makanan ini, hal yang perlu diperhatikan adalah A. Higienitas dan sanitasi makanan, kemudian B. Cita rasa makanan, dan C. Kualitas makanan, dan D. Alat penyajian makanan. A. Prinsip-prinsip higienitas dan sanitasi makanan. Yang pertama, prinsip wadah. Artinya setiap jenis makanan ditempatkan dalam wadah terpisah dan dalam keadaan tertutup. Kedua, prinsip kadar air. Artinya penempatan makanan yang mengandung kadar air yang tinggi yang biasa disebut dengan kuah dicampurkan pada saat dihidangkan. Yang ketiga, prinsip bahan makanan dapat dimakan. Artinya, bahan makanan tersebut tidak membahayakan bagi kesehatan. Selanjutnya, yang keempat, prinsip panas, artinya setiap makanan disajikan masih dalam keadaan panas, sehingga membuktikan hidangan ini masih segar. Yang kelima, prinsip alat bersih, artinya setiap peralatan yang digunakan harus bersih dan dalam keadaan baik. Yang keenam, prinsip penanganan makanan, artinya dalam menyajikan makanan hendaknya hindari kontak langsung dengan tangan. Kemudian B. Cita rasa makanan. Kemudian C. Kualitas makanan. Faktor yang mempengaruhi kualitas makanan diantaranya adalah warna makanan, kemudian tekstur makanan, dan terakhir adalah bentuk penyajian makanan. Kemudian C. Alat penyajian. Penyajian makanan ini disesuaikan dengan karakteristik makanan tersebut. Apabila makanan tersebut sedikit mengandung kadar air, dapat ditempatkan di atas piring, seperti gambar di sebelah kiri atas. Kemudian apabila makanan tersebut mengandung banyak air, maka dapat diletakkan dalam wadah, seperti diletakkan dalam gelas, kemudian dapat diletakkan juga di dalam mangkok. Selanjutnya, pengemasan. Tujuan pengemasan makanan yang pertama, melindungi dari bahaya fisik. Yang kedua, melindungi dari kondisi iklim luar kemasan. Yang ketiga, memudahkan dalam pengantaran atau transportasi. Yang keempat, dapat menentukan porsi atau jumlah makanan. Yang kelima, sebagai pemberi informasi atas makanan. Yang keenam, estetika. Selanjutnya, jenis kemasan makanan. Kemasan makanan terbagi menjadi tiga. Ada kemasan primer, ada kemasan sekunder, dan kemasan tersier. Kemasan primer adalah kemasan yang mengalami kontak langsung dengan produk dan relatif lebih kecil. Nah, seperti botol, karton, kemudian kaleng. Yang kedua, kemasan sekunder. Kemasan sekunder adalah kemasan yang tidak mengalami kontak langsung terhadap produk. Kemasan sekunder berisi sejumlah kemasan-kemasan primer. Kemasan sekunder disebut juga dengan kemasan kedua, seperti kardus, plastik, tali, dan lain-lain. Yang ketiga, kemasan tersier. Kemasan tersier adalah kemasan yang digunakan untuk menggabungkan dan melindungi kemasan-kemasan sekunder seperti kayu dan cardboard. Nah, dapat dilihat pada gambar bahwasanya kemasan tersier ini berguna untuk melindungi kemasan sekunder agar tidak mengalami benturan. Oke, selanjutnya adalah soal latihan. Tolong tulis kembali soal berikut ini di buku tulis Ananda dan berikan jawabannya dengan memberi tanda X pada jawaban yang paling benar. Soal pertama, berikut ini yang merupakan alat penyajian makanan berbahan buah adalah A. Piring dan mangkok, B. Piring dan sendok,
C. Gelas dan sendok, D. Mangkok dan sendok. Soal nomor 2. Alat berikut yang sering digunakan untuk menyajikan salad buah adalah A. Piring, B. Gelas, C. Mangkok, D. Gelas plastik. 3. Benda berikut yang termasuk jenis kemasan primer adalah A. Kardus, B. Piring, C. Mangkok, D. Botol. 4. Kriteria yang diperhatikan dalam pemilihan wadah dan kemasan adalah A. Berbau dan berasa, B. Mudah dibuang, C. Lunak dan sulit dicari, D. Aman bagi kesehatan. 5. Gambar di bawah ini yang termasuk gambar salad buah adalah. Oke, sekian pada pertemuan kali ini. Semoga anak-anak Bapak dapat memahami materi kali ini. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.